kelihatan materinya. Ini kan saya sudah klik nih. Sudah kelihatan ini dah. Sudah tak klik deh. Nah, sama. Mana kemana? Sudah kelihatan jadi materinya. Sudah, Bu. Oh sudah. Oh, kok saya nggak kelihatan? Gimana cara? Ini tadi. Ini ya. Tak tutup. Baik, kita mulai saja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terlambat karena tadi ada diskusi farmasi praktis. Oke, baik. Hari ini kuliah farmakologi, PI sama farmakologi eh, saluran pernafasan. Baik, kita mulai. Dek, masalah absen itu tadi saya sudah buka cyber, tapi ternyata tidak bisa. Nanti saya coba lagi. Tuti minta tolong sama Jessica yang tidak masuk siapa saja. Nanti di PA ke Bu Tuti, nggih, Jessica. Nggih, Bu. Ya, oke. Baik. Ya. Jadi konten yang akan saya jelaskan adalah tentang hiperasiditas, obat-obat untuk hiperasiditas, obat-obat untuk anti mual muntah, konstipasi, dan diare. Sekarang obat-obat untuk hiperasiditas. Baik, jadi pada kondisi fisiologis atau kondisi normal, konsentrasi asam basa itu seimbang pada permukaan mukosa lambung dan cairan lambung. Nah, pH di lapisan mukosa umumnya netral. Tapi ada konsentrasi proton yang tinggi dalam cairan lambung, sehingga di dalam cairan lambung itu bersifat basa. Nah, jika keseimbangan ini terganggu, maka terjadilah hiperasiditas. Hiperasiditas dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung, sehingga dapat menyebabkan juga gastritis dan ulcerasi. Penyebab dari hiperasiditas. Yang pertama adalah H. pylori, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini sebenarnya memang sudah ada di lambung kita, tetapi pada kondisi biasa fisiologis ya, dalam kondisi asam memang dia hidup tapi dengan lapisan ya, sehingga dalam kondisi hiperasiditas dia tetap membentuk lapisan, tetapi pada kondisi basa dia akan membuka lapisannya dan dia akan berkembang biak. Itu helikobakteri. Yang berikutnya adalah obat-obat yang menyebabkan hiperasiditas adalah NSAID, non-steroid anti-inflamasi. Contohnya adalah apa? Kira-kira apa saja untuk NSAID? Monggo dipersilakan. Ya, NSAID apa saja? Halo, Ibuprofen. ibuprofen. Kemudian apa lagi? Obat-obat yang biasa minum biasanya untuk analgesik apa saja kira-kira selain ibuprofen, asam mefenamat, ya, N-adiklofenak, ya. Terus apa lagi? Aspirin. Aspirin, ya, banyak obat-obat yang menyebabkan hiperasiditas. Kemudian karena yang berikutnya adalah stres, ya, stres related mucosal, ya. Kemudian ada penyakit juga namanya Zollinger-Ellison syndrome, juga dia dapat menyebabkan hiperasiditas. Berikutnya adalah faktor-faktor kausatif lainnya, misalnya
pasien-pasien yang suka merokok. Itu akibatnya nantinya kalau dia merokok dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan hiperasiditas. Kopi, penyakit-penyakit hati, juga makanan-makanan yang merusak. Ya. Berikutnya adalah ini, ya. Kontrol sekresi HCl pada sel parietal itu ada beberapa di sini, ya. Jadi ini adalah lambung, ya, lambung. Nah, di sini ada pintu-pintu, namanya pintu stamin, prostaglandin, gastrin, dan asetilkolin. Nah, jadi nanti terapi-terapi yang yang menyebabkan hiperasiditas itu adalah apa? Bagaimana mekanismenya? Jadi ada antasida misalnya. Antasida hanya dia bekerja sebagai penetral saja. Jadi lambung kita perih, baru kita diberikan antasida. Sehingga dia hanya penetral saja yang dapat menyebabkan mengurangnya penyakit daripada lambung. Yang berikutnya nanti ada golongan-golongan H2 blocker seperti ini, histamin, H2 reseptor antagonis itu termasuk H2 blocker. Contoh obatnya adalah ranitidin, simetidin, ya. Dia hanya menghambat keluarnya H2 dan gastrin saja, ya. Jadi dia hanya menghambat kedua ini saja sehingga lambung kita menjadi lebih basah dan penyakit lambung kita menjadi sembuh. Berikutnya adalah PPI. Mana PPI ini di sini? Nah, kalau PPI ini nanti mekanismenya akan memblok, ya, memblok pintu gerbang daripada lambung, ya. Jadi dia memblok hanya, ya, pengeluaran dari H, sehingga dia dapat menyebabkan lambung kita bersifat basah dan dia dapat mengurangi penyakit lambung. Nah, kalau ini misoprostol ini adalah apa namanya? Dia adalah analog prostaglandin, ya. Jadi untuk tadi yang untuk NSAID itu kan mekanismenya itu kan mengurangi prostaglandin, menghambat adanya prostaglandin. Kalau kita memakai NSAID yang terus-menerus dapat menghambat prostaglandin yang terus-menerus sehingga mukus kita menjadi lebih tipis dan akhirnya tidak ada. Nah, sehingga nanti lambung kita menjadi tidak ada mukus dan menjadi luka, ya, sehingga dia dapat menimbulkan sakit mah atau apa namanya hiperasiditas. Oke. Nah, untuk kenapa kok terjadi asam lambung yang meningkat? Di sini karena adanya asetilkolin, ya. Asetilkolin ini nanti akan meningkat karena adanya vagus. Kemudian dia akan terikat dengan sel sehingga dapat dia merangsang keluarnya gastrin, keluarnya apa namanya? Keluarnya histamin sehingga terjadilah hiperasiditas. Oke. Nah, ini adalah obat-obat yang NSAID yang dapat menyebabkan hiperasiditas itu tadi, ya. Jadi ada prostaglandin yang dia dihambat di sel parietal dan superficial epithelial cell, ya, sehingga dia dapat menyebabkan hiperasiditas. Terapi-terapi yang diberikan nanti bisa antasida, bisa golongan bismut, metronidazol, itu untuk H. pylori. Sedangkan obat-obat misalnya seperti supralfat, karbenoxolon itu adalah mekanismenya itu melapisi lambung, ya. Dia untuk menghilangkan nyeri lambung. Nah, ini adalah contoh obat-obat untuk hiperasiditas, ya. Contohnya H2 blocker seperti tadi, H2 antihistamin, ya. Contoh obatnya adalah simetidin, ranitidin, famotidin, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah antikolinergik. Antikolinergik ini adalah contoh obatnya ini pirensepin, oropantelin, oxybenonium, dan sebagainya. Mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi adalah sebagian pintu pintu histamin dan gastrin itu dihambat, ya. Sedangkan pada PPI ini adalah memblok pintu gerbang daripada H2, ya. Contohnya adalah omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, dan sebagainya.
ya. Sedangkan yang berikutnya obat-obat hiperasiditas yaitu menghambat pengeluaran sekresi asam adalah prostaglandin analog seperti yang sudah disebutkan tadi yaitu misoprostol. Nah, karena tadi pada kondisi pada pemberian NSAID jangka panjang maka dia akan menghambat prostaglandin sehingga lama-lama prostaglandin kita itu berkurang dapat menyebabkan luka lambung ya. Berikutnya adalah gastric acid neutralizer, artinya antasida. Ya. Contoh antasida di sini adalah ada yang sistemik dan ada yang non sistemik. Ya. Jadi yang sistemik itu contohnya adalah sodium bikarbonat dan sodium sitrat. Sedangkan yang non sistemik adalah magnesium hidroksida, magnesium trisilikat, aluminium hidroksida, magaldrat, dan kalsium karbonat. Nah, sedangkan yang berikutnya yang dia sebenarnya juga mekanismenya melapisi lambung yaitu sukral. Ya, dia memproteksi daripada luka lambung. Ya, sukralfat dan bismut subsitrat. Nah, sedangkan H. pylori memang ini tidak dibahas, tapi tidak apa-apa saya nanti jelaskan sedikit tentang bakteri H. pylori. Nah, berikutnya adalah mekanisme daripada H2 blocker. H2 blocker ini berikatan secara kompetitif pada reseptor H2 di membran basolateral sel parietal. Sehingga dia mempunyai efek menghambat sekresi asam yang distimulasi histamin dan gastrin ya. Seperti yang pintu 2 tadi itu akan dihambat ya. Sekresi pepsin juga turun. Akibatnya pepsin juga turun sehingga cairan gastrik juga menurun. Ya. Obat ini sangat selektif tidak mempengaruhi reseptor H1 dan H3. Ya, contoh ini contoh obatnya. Baik, berikutnya adalah efek samping daripada golongan H2 blocker ya. Jadi pada umumnya efek samping dari golongan H2 blocker itu memang ditoleransi dengan baik dengan insiden efek samping yang juga rendah ya, lebih kurang dari 3%. Sedangkan efek samping yang umum adalah yang minor, sakit kepala, kelelahan dan sebagainya. Dan ini adalah sifatnya individual. Bisa timbul pada seseorang dan bisa tidak timbul pada orang yang lain. Ya. Nah, tapi simetidin itu terkadang dapat menyebabkan ginekomastia pada pria. Ya, jadi dan pada beberapa kasus dia dapat menyebabkan penurunan fungsi seks. Hal ini disebabkan karena simetidin ini afinitasnya pada reseptor androgen itu besar. Ya. Ya, jadi yang umum saja ya. Jadi yang umum dari efek samping simetidin biasanya memang ginekomastia. Nah, berikutnya interaksi obat. Nah, yang paling penting pada obat-obat hiperasiditas kebanyakan itu umumnya terjadi interaksi jika obat tersebut diberikan dengan apa namanya obat yang lain secara bersama. Ya, biasanya dia sama-sama berkompetisi mengikat sitokrom P450 ya seperti ini contohnya ya. Tetapi sitokrom P450 ini ada beberapa anak sitokromnya yaitu sitokrom misalnya 1A2, 2C6 dan 2D6 ya. Sehingga dia dapat meningkatkan kadar obat yang menjadi substrat enzim tersebut ya. Ranitidin juga berinteraksi dengan sitokrom tetapi dengan afinitas yang hanya 10% sehingga interaksinya minimal. Nah, sedangkan famotidin dan bisatidin lebih aman tanpa interaksi obat yang dimediasi oleh enzim sitokrom. Jadi di sini memang simetidin itu adalah yang mempunyai interaksi obat yang sangat banyak terhadap jika diberikan bersama dengan obat lain. Karena simetidin ini diberikannya kan dengan dosis lebih tinggi daripada yang lainnya ya.
Karena yang lainnya tuh ada nitidin, famotidin mungkin adalah turunannya. Jadi dengan kadar yang lebih kecil ya sudah cukup efektif. Ya. Jadi biasanya memang seperti itu. Jadi seandainya misalnya simetidin bisa diberikan dengan golongan-golongan antibiotik fluoroquinolon itu tidak bisa diberikan bersama, ya, sehingga dia akan terjadi kompetisi pada terikat dengan sitokromnya, sehingga mana yang kuat biasanya dia akan yang menang. Akibatnya obat yang lemah itu tadi katanya dia akan lepas di dalam darah dan menyebabkan efek samping dari obat tersebut. Berikutnya adalah PPI, penghambat pompa proton. Ya, mekanismenya adalah menghambat itu gerbang semuanya ya Pak. Nah, secara irreversibel yang merupakan step akhir pada jalur sekresi asam sehingga menekan sekresi ion hidrogen pada lumen gastrik yang di bawah itu tadi. Ya, jadi pintu gerbangnya di stop semua sehingga pada pemakaian yang dia jangka panjang kondisi lambung kita jadi menjadi basah, akibatnya terjadi efek mungkin terhadap tumbuhnya bakteri, metabolisme yang tidak sempurna dan sebagainya. Ya, contohnya adalah itu tadi ya, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah efek samping ya, efek samping daripada PPI. Umumnya ya dan diare dan sebagainya ini adalah secara individual juga. Tapi yang paling penting adalah pada nutrisi. Dia dapat menurunkan absorpsi dari vitamin B12, absorpsi dari kalsium dan magnesium. Ya, karena absorpsi B12, absorpsi kalsium dan Mg itu harus suasana lambung itu asam. Nah, jika kondisinya basah, maka absorpsinya akan meningkat. Dia juga dapat meningkatkan konsentrasi bakteri pada gastrik. Dan dia juga dapat meningkatkan serum gastrit. Ya, jadi meningkatkan konsentrasi bakteri pada gastrik. Ya seperti tadi, misalnya H. pylori. H. pylori dalam kondisi fisiologis, dia memang bisa hidup, tetapi dengan lapisan. Tetapi pada kondisi basah, dia akan membuka lapisan, sehingga dia akan menyebabkan berkembang biak dengan pesat. Ya, sehingga dia dapat memperparah kondisi lambungnya, sakit lambungnya karena H. pylori. Baik, berikutnya adalah interaksi obat. Jadi di sini penurunan asam lambung dapat mengubah penyerapan obat yang keasaman intragastrik mempengaruhi bioavailabilitas obat. Ya, jadi jika ada obat-obat yang dipengaruhi oleh keasaman, misalnya contohnya obat-obat ketoconazol, traconazol, digoxin, dan atasanafil, itu memang dia harus bisa di bioavailabilitasnya tinggi jika pada suasana asam. Tetapi pada suasana basah, bioavailabilitasnya akan menurun. Berarti obatnya menjadi tidak efektif. Ya, ya berarti itu tidak boleh diberikan bersamaan dengan PPI. Bagaimana caranya? Jika seandainya ada pasien yang dia harusnya diberikan ketoconazol, tapi dia juga harus diberikan omeprazol. Bagaimana caranya? Jadi bisa dikasih waktu, ya, minimal 2 jam. Semua PPI menghambat enzim sitokrom 2C9 dan 2C19. Ya, jadi mungkin juga tidak boleh diberikan bersama-sama, ya, karena akan terjadi interaksi obat. Berikutnya isomeprazol, itu lebih kecil potensinya. Jadi untuk menyebabkan interaksi obat dibanding dengan PPI. Jadi memang jika harus sama-sama diberikan, mungkin bisa diganti dengan golongan isomeprazol. Berikutnya adalah obat antimuskarinik. Antimuskarinik ini mempunyai mekanisme
kerja antagonis reseptor M1 muskarin. Dia juga dapat menurunkan sekresi asam. Contoh obatnya adalah opin, ya. Biasanya dia tidak selektif. Pirensepin dan disiklomin, ya. Artinya tidak selektif atau selektif. Itu apa, Dek? Artinya apa? Selektif, tidak selektif. Itu artinya apa, Dek? Bisa dibantu dijawab? Gimana? Jadi kalau selektif, dia itu artinya menghambat satu substrat. Tetapi kalau dia tidak selektif, dia bisa bercabang, bisa menghambat substrat yang satu, enzim yang satu, dan enzim yang satunya lagi. Contohnya ini M1, M2 misalnya, ya. Jadi M1, M3 misalnya. Kalau tidak selektif, itu dia artinya menghambat dua. Tetapi kalau selektif, ya selektif M1 artinya dia hanya menghambat di M1 saja, ya, antimuskarinik 1. Dan antimuskarinik ini biasanya memang jarang digunakan untuk mengobati tupat karena memperlambat pengosongan lambung, sehingga dia dapat memperpanjang paparan asam pada asam. Antimuskarinik ini juga memiliki efek samping yang lebih parah daripada H2O, sehingga memang tidak banyak digunakan biasanya. Kecuali mungkin jika dengan obat-obat yang lain tersebut itu mungkin ada alergi atau interaksi obat, baru antimuskarinik ini bisa digunakan. Oke. Berikutnya adalah agen yang melindungi mukosa, ya. Jadi ini adalah obat-obat yang mekanismenya melindungi mukosa lambung yang luka. Nah, ya, yang luka biasanya dilindungi, diminum sebelum makan, baru kita makan, sehingga pada saat makan kita tidak sakit. Sukralfat contohnya. Terus ada senyawa bismukoloid dan ada juga senyawa prostaglandin itu tadi, ya. Baik. Pertama adalah sukralfat. Sukralfat ini merupakan senyawa gabungan aluminium, hidroksida, dan sukrosa sulfat, yang dimana dia dapat melepaskan aluminium pada suasana asam. Kompleks yang tersisa biasanya membawa muatan negatif kuat yang akan berikatan dengan kation protein, glikoprotein, dan lain-lain pada mukosa yang tererosi. Dia membentuk barier fisik dan mencegah kerusakan lebih lanjut, serta memberikan waktu untuk penyembuhan. Jadi dikasih lapisan dulu, dibiarkan, jadi kalau ada makanan kan sudah terlindungi, sehingga biasanya dia diberi waktu untuk penyembuhan. Dia akan sembuh sendiri biasanya. Berikutnya, dia dapat membentuk kompleks gel dengan mukus, sehingga dia dapat menurunkan degradasi mukus oleh pepsin. Nah, berikutnya adalah menghambat aksi pepsin, dan dia dapat merangsang pengeluaran mukus, bikarbonat, dan prostaglandin dari mukosa gastrik. Nah, farmakokinetik daripada sukralfat, absorpsinya dari GI itu sangat sedikit. Dia sedikit sekali untuk diabsorpsi. Nah, pengaktifan obat dibutuhkan memang suasana asam. Ya. Jadi pada pemberian golongan yang tadi, H2 blocker, PPI, antasida, dia dapat menurunkan bioavailabilitas. Dan dia diminum saat perut kosong, 1 jam sebelum makan. Jadi pada prinsipnya golongan ini tidak boleh diberikan dengan obat-obat yang tadi, karena dia absorpsinya, bioavailabilitasnya maksimal pada suasana asam. Mungkin yang diberikan sukralfat terlebih dahulu, ya, karena kan suasana asam, baru kemudian setengah jam lagi atau 1 jam lagi bisa diberikan golongan-golongan obat hiperasiditasi yang lain, baru kita bisa boleh makan, ya. Jadi biar lebih efektif.
Nah, efek samping di sini karena tidak diabsorpsi, efek sampingnya itu sistemik dan minimal ya. Kalau masalah efek samping, konstipasi 2% akibat garam aluminium ya. Jadi adik-adik itu harus diingat bahwa garam-garam yang mengandung aluminium itu biasanya mempunyai efek samping konstipasi ya. Sedangkan garam-garam yang mengandung Mg biasanya dia dapat menyebabkan diare. Nah, interaksi obat. Oke. Interaksi obat dia dapat berikatan dengan obat-obat yang lain ya. Kan dia sifatnya absorpsi ya. Jika diberikan dengan obat lain maka obat lain itu terabsorpsi, akibatnya dia menjadi tidak efektif. Berikutnya adalah senyawa bismut koloid. Mekanismenya secara presisi, mekanisme ini belum diketahui memang. Bismut melapisi ulcer ya, luka tadi terbentuk lapisan pelindung terhadap asam dan pepsin. Nah, dia dapat merangsang sekresi prostaglandin, mukus, dan bikarbonat sekresi bikarbonat. Efeknya juga dia mempunyai efek antimikroba terhadap H. pylori, ya, yang salah satu penyebab ulcer ya. Contohnya adalah bismut subsalisilat dan bismut subsitrat potasium. Ya. Jadi di sini karena suasana basah, maka H. pylori kan berkembang biak. Nah, nanti pada obat-obat untuk H. pylori memang biasanya di lambung dibuat suasana basah terlebih dahulu. Misalnya dikasih PPI. Nah, kita akan mesti dites dulu apakah hiperasiditas seseorang itu disebabkan oleh H. pylori. Kalau memang dia disebabkan oleh H. pylori, biasanya memang dikasih golongan PID sehingga suasana menjadi basah. Kalau suasana menjadi basah kan H. pylorinya menjadi membuka selimutnya, dia berkembang biak dengan pesat. Maka biasanya setelah itu baru ditambahkan dengan antibiotik untuk membunuh bakterinya. Ya, nah biasanya ada kombinasi tertentu, misalnya PI bersama bismut koloid, mungkin ditambah dengan astromycin dan sebagainya. Ya. Seperti itu kalau untuk H. pylori, tapi untuk terapi hiperasiditas yang lain tidak. Efek samping individual, kok adik-adik bisa baca sendiri. Berikutnya adalah prostaglandin anal. Ya. Mukosa GI manusia mensintesa sejumlah prostaglandin sebenarnya. Ya, utamanya adalah prostaglandin E dan I yang berfungsi dia sebagai menurunkan sekresi asam lambung sebagai fitoprotektif efek biasanya. Dia dapat menstimulasi sekresi musin dan bikarbonat sehingga dia dapat meningkatkan aliran darah. Nah, contoh obatnya adalah misoprostol, merupakan analog prostaglandin. Ya, jadi pada pemakaian NSAID yang berkepanjangan, dia dapat menurunkan prostaglandin. Nah, ada kok terapinya yaitu misoprostol. Ya, tapi misoprostol itu mempunyai efek pada orang hamil, yaitu merangsang kontraksi uterus sehingga dapat menyebabkan keguguran. Ya. Jadi memang banyak disalahgunakan obat-obat ini. Ya, sebenarnya memang ini adalah obat-obat hiperasiditas, tapi disalahgunakan biasanya sama remaja-remaja untuk menggugurkan kandungan. Seperti itu. Nah, efek samping yang lain yang paling sering yaitu memang apa ya, diare. Diare. Penggunaannya biasanya memang jarang, tapi jika kalau adik-adik sebagai calon apoteker di lapangan nantinya di apotek, kalau ada resep-resep seperti ini harus dilihat dulu apa memang resepnya itu asli ya atau
pasiennya memang sudah sepuh. Biasanya pasien-pasien yang sudah dikasih misoprostol, biasanya memang pasien-pasien yang memang sudah parah penyakitnya, seperti penyakit-penyakit tulang yang sudah dijelaskan kemarin sama Prof. Ani, ya. Jadi misalnya sudah terjadi rheumatoid arthritis, dia sudah minum NSAID yang berkepanjangan, tetapi tidak mempan. Nah, baru dia diberikan misoprostol. Ya, biasanya usianya kan sudah sepuh biasanya. Osteoartritis kan dia pemakaiannya mestinya kan NSAID yang berpanjangan ya, karena memang nyeri hebat ya. Kalau orang-orang sakit OA, rheumatoid arthritis, osteoporosis itu memang dia berkepanjangan. Sehingga dia biasanya diberikan terapi golongan-golongan prostaglandin. Baik, berikutnya adalah antasida ya, menetralkan saja asam lambung ya. Jika terapi ini diberikan pada mungkin nggak pernah sakit emah, tapi sekarang kok sakit emah, jadi coba aja Tasida dulu. Tasida contohnya paproma, ya apalagi Tasida, proma, apalagi Sanma, ya dan lain sebagainya. Ini adalah basa lemah yang bereaksi dengan hasil lambung, dia membentuk garam dan air, sehingga dia dapat menurunkan keasaman intragastrik. Juga menginaktifkan dari pepsin ya, karena pepsin tidak aktif pada pH di atas 4. Walaupun dia hanya basa, tapi dia akan meningkatkan pH daripada asam lambung, sehingga pepsin itu menjadi tidak. Yang termasuk antasida itu adalah ini, natrium bikarbonat ya, natrium bikarbonat, kalsium karbonat, magnesium karbonat, aluminium hidroksida, dan magnesium hidroksida. Nah, dua obat ini, magnesium karbonat dan magnesium hidroksida, itu efek sampingnya adalah diare. Sedangkan yang golongan aluminium hidroksida itu mempunyai efek samping konstipasi. Nah, dari beberapa obat ini di atas mempunyai kapasitas penetralan asam yang berbeda antara formula antasida yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena tergantung kecepatan disolusinya, kelarutan airnya, kecepatan reaksi dengan asam, dan kecepatan pengosongan lambung. Ya. Efek samping yang diberikan biasanya natrium bikarbonat, biasanya alkalosis sistemik atau retensi cairan. Ya. Karena ini natrium, sedangkan kalsium karbonat biasanya terjadi hiperkalsimia atau nefrolitiasis. Kalau yang aluminium, efek sampingnya adalah konstipasi, dan yang magnesium hidroksida adalah diare. Nah, interaksi obat, dia dapat mempengaruhi absorpsi beberapa obat lain dengan yang berkaitan dengan obat tersebut atau dengan meningkatkan pH intragastrik. Ya, biasanya diberikan jeda waktu selama 2 jam. Terutama untuk obat-obat berikut, contohnya tetrasiklin, fluoroquinolone, itraconazole, dan suplemen besi. Jadi biasanya memang obat-obat antasida itu kan meningkatkan kebasaan daripada lambung. Sehingga obat-obat yang dia di metabolisme dalam suasana asam, dia tidak bisa diberikan bersamaan karena dia menjadi tidak efektif. Nah, akibatnya apa? Sehingga dia memang tidak efektif obatnya. Biasanya dia diberikan jeda waktu 2 jam. Jadi di sini semua obat-obat golongan terapi hiperasiditas itu mempunyai interaksi obat dengan obat yang lain. Jadi seharusnya untuk obat-obat semua hiperasiditas ini tidak diberikan dengan obat-obat yang lain secara bersama. Barangkali itu saja yang untuk anti hiperasiditas.
Ada yang ditanyakan? Baik, baik berikutnya adalah antimol muntah. Ya. Jadi antimol muntah ini ada beberapa jalur utama yang berperan dalam stimulasi muntah. Ya, antara lain CTZ, kemoreseptor trigger zone. Jadi CTZ, ya ini sebabnya. Ya. Jadi ada saraf-saraf di sini, ada beberapa jalurnya. Ya. Kemudian ada saraf vagal afferent dari GI. Ini, ya. Terus kemudian sistem vestibular. Kemudian jalur afferens dari korteks ke cerebral. Dan yang berikutnya adalah dari pusat muntah, ya di bawah ini. Jadi muntah itu biasanya kalau saya tanya muntah itu penyebabnya kira-kira apa saja ya, adik-adik? Muntah itu karena apa saja? Halo, Bau yang tidak nyaman, Bu. tidak nyaman karena apa biasanya? Tidak nyaman karena apa biasanya? Gas di lambung. Karena kondisi lambungnya, oke. Memang pada kondisi hiperasiditas, kadang-kadang memang mual muntah, ya. Dan dia tidak nyaman, akibatnya dia bisa muntah. Berikutnya, biasanya orang muntah itu, mual muntah itu kenapa? Yang kedua, pada biasanya kenapa? Mabuk perjalanan juga bisa mual muntah, ya. Kalau dia sensitif bisa mual muntah. Berikutnya, kira-kira kenapa? Hamil, Ibu. Karena hamil, ya karena hormon biasanya. Berikutnya karena apa lagi, Dik? Orang sakit ginjal itu biasanya mual muntah. Karena pada kondisi sakit ginjal yang state akhir, biasanya state 5, itu kan terjadi hiperurisemia. Jadi eh, harusnya pada eh, ureum amonia kita atau racun-racun yang ada di dalam kan harusnya difiltrasi, dikeluarkan melalui ginjal. Tetapi karena kondisi ginjal kita tidak baik-baik saja, apalagi sudah stage 5, maka dia dapat ureumnya itu akan tidak bisa disaring. Akibatnya dia direabsorpsi oleh tubuh kita sehingga menjadi mual. Terus biasanya juga disebabkan oleh obat-obat. Biasanya obat-obat kemo, ya. Jadi orang-orang yang mungkin habis kemo biasanya nggak enak ya, mual dan sebagainya. Nah, hubungan patofisiologi dan terapi. Jadi muntahnya penyebabnya apa dulu, baru terapinya bagaimana. Ya, jadi di sini ada dopamin antagonis. Ya. Dopamin antagonis biasanya diberikan terapi di sini proklorprasin, metoklorpamid, ya, dan dopamine. Ya. Golongan 5-HT3 antagonis itu adalah ondansetron dan gansetron. Ya. Golongan kanabis biasanya nabilon dan substansi B antagonis apripitan. Sedangkan antimuskarinik, giosin atau antihistamin adalah kanarisin, prometasin, dan siklisin.
Ini ya sama dengan tadi, yaitu cholinergic, anticholinergic hyoscine ya. Hyoscine ini biasanya juga bisa untuk terapi-terapi yang nyeri perut yang parah. Itu biasa diberikan hyoscine ya, disiklomin. Terus kemudian neuroleptik, ada D2 blocker seperti yang tadi ya, yaitu dopamin ya, itu klorpromasin, trifluoromasin dan prochlorperazine. Sedangkan metoprokinetic drug itu adalah metoclopramid, domperidone, cisaplid, musaprid dan sebagainya. Sedangkan golongan NK1 reseptor antagonis yaitu aprepitan dan fosaprepitan. Nah, ini golongan antihistamin, prometasin, diphenhydramine, diphenhydramine, dan doxilamine ya. Ini biasanya untuk terapi-terapi mabuk perjalanan. Bisa dipakai golongan-golongan. Ya, kalau mabuk perjalanan kan biasanya karena alergi di jalan, biasanya diberikan obat-obat seperti itu. Terus 5-HT3 antagonis, golongan ondansetron, granisetron, dan palonosetron. Ya. Jadi biasanya untuk orang-orang hamil biasanya diberikan golongan ini. Ya. 5-HT3 antagonis. Dan ajuvan antiemetik itu adalah golongan steroid, benzodiazepin, dan dronabin. Ya. Kemungkinan kalau mungkin orang hamil tidak akan diberikan metoclopramid ya, karena dia mempunyai efek samping ekstrapiramida. Baik, berikutnya adalah antagonis reseptor dopamin D2. Nah, dopamin ada dengan jumlah yang signifikan di dalam saluran cerna dan dia memiliki sejumlah efek inhibisi pada motilitas, termasuk penurunan sphinkter esofagus dan tekanan intragastrik. Ya, jadi dia dapat menghambat, makanya menghambat motilitas. Kalau kita mual muntah itu artinya kan terjadi peningkatan mobilitas pada esofagus. Maka obat-obat ini dapat menghambat adanya motilitas pada sphinkter esofagus dan tekanan intragastrik. Nah, antagonis reseptor dopamin ini mekanismenya yaitu dia merupakan antipsikotik, sebenarnya merupakan antipsikotik antagonis reseptor dopamin D2 dan dia dapat menghambat stimulasi dopaminergic pada si T. Domperidone ini hanya bekerja dengan menghambat reseptor dopamin di saluran cerna menembus BBB. Nah, sedangkan metoclopramid itu merupakan antagonis reseptor dopamin yang bekerja sentral pada CT-set dan dia juga memiliki aksi perifer di saluran cerna. Obat-obat ini antagonis reseptor dopamin pada dosis lazim dan bekerja menghambat reseptor 5-HT3 pada dosis tinggi. Nah, metode ini memiliki efek prokinetik pada saluran cerna dengan mengagonis aktivitas reseptor 5-HT4 pada sistem saraf saluran cerna, sehingga dia dapat meningkatkan sphinkter gastroesofageal dan dia dapat meningkatkan waktu pengosongan lambung dan mobilitas usus halus. Antagonis reseptor D2 ini mempunyai efek samping beberapa, yaitu dia pada susunan saraf pusat terutama, ya, yang biasanya kan dia juga merupakan dia dapat berakibat sebagai antipsikotik pada tingkat lebih ringan yang disebabkan oleh domperidone karena penetrasi
kesusunan saraf pusatnya lebih rendah. Nah, yang paling penting efek yang umum adalah ekstra piramidal akut dan kronis, ya, dari blokade reseptor dopamin di ganglia basal sehingga dapat menyebabkan distonia akut. Ya. Jadi ekstrapiramidal itu adalah saraf, ya, efeknya saraf. Artinya biasanya mukanya itu miring atau pencong, ya. Biasanya seperti saraf ketarik itu. Nah, itu adalah metoclopramid. Nah, karena resiko efek samping neurologis tersebut, maka mito biasanya tidak boleh dikonsumsi lebih dari 5. Jadi biasanya untuk orang hamil itu tidak boleh. Mabuk perjalanan itu tidak perlu, ya. Maka biasanya memang tidak boleh diberikan lama, ya. Apalagi orang-orang yang sensitif terhadap obat ini, ya. Berikutnya adalah galaktoria, ginekomastia, dan aminuria yang disebabkan oleh hiperprolaktinemia dari blokade reseptor dopamin hipofisis, ya, dan efek samping yang lain. Baik, berikutnya adalah antagonis reseptor 5-HT3 selektif. Dia memiliki sifat anti-emetik kuat yang dimediasi sebagian melalui blokade reseptor 5-HT3 sentral di vomiting center dan CTC. Tetapi terutama melalui blokade reseptor 5-HT3 perifer pada saraf vagal usus ekstrinsik dan saraf afferens spinal. Nah, obat-obat ini yaitu contohnya adalah ondansetron, granisetron, dolasetron, dan palometsetron. Sedangkan efek samping yang diberikan pada 5-HT3 antagonis ini adalah baik sebenarnya, ya. Makanya biasanya orang-orang hamil bisa diberikan golongan-golongan ini yang dia mempunyai efek samping yang kecil terhadap ibu dan bayi. Berikutnya adalah antihistamin H1. Mekanisme kerjanya yaitu mencegah dan mengobati muntah dengan aksi antagonisnya pada reseptor histamin H1. Dan beberapa juga memiliki efek antimuskarinik. Jadi antihistamin H1 ini ya sinarisin, siklorisin, prometasin, diphenhidrinat, diphenhidramin itu memang dia sebagai obat anti alergi atau gatal misalnya. Tetapi memang dia juga bisa untuk terapi anti mual muntah. Berikutnya adalah antagonis reseptor neurorekinin 1. Ya, dia merupakan substansi P yang dapat menyebabkan muntah ketika diinjeksikan secara intravena. Selain itu juga disekresi di saraf vagus afferens, di saluran cerna, dan di vomiting center. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor substansi PNK1 di CTZ dan vomiting center. Contoh obatnya adalah aprepitan, fosaprepitan. Fosaprepitan itu adalah prodrug dari aprepitan, rolapitan, dan nitopitan. Artinya prodrug. Itu apa prodrug? Prodrug artinya apa, Dek? Seperti contohnya asetosal. Asetosal itu termasuk prodrug. Artinya
Jadi prodrug itu artinya obat ya yang sudah kita minum ya di dalam setelah diabsorpsi dia menjadi terurai menjadi metabolitnya. Jadi artinya apa? Kayak seperti astosal. Astosal itu yang aktif metabolitnya itu adalah asam salisilat. Tapi nama obatnya itu adalah astosal. Jadi astosal setelah diabsorpsi membentuk asam salisilat dan jadi yang aktif itu adalah asam salisilatnya. Sehingga jika untuk penentuan obat-obat seperti astosal itu yang ditentukan standarnya itu bukan astosal tetapi asam salisilat ya. Jadi setelah diminum baru dia terurai menjadi senyawa aktifnya dan dia baru terikat oleh protein yang ada di dalam tubuh kita baru akan timbul efek farmakologi. Oke. Yang berikutnya adalah anti-muscarinic drug. Reseptor muscarinic terlibat dalam input afferent visceral dari usus ke vestibular dan dalam koneksi saraf kranial ke 8 dan labirin ke CT melalui nukleus vestibular. Contoh obatnya adalah hyosin. Hyosin ini digunakan untuk mengobati mabuk perjalanan dan muntah pasca operasi. Jadi hyosin sebagai mabuk perjalanan bisa, diphenhidramin golongan histamin juga bisa, tergantung ya. Nah, dia juga bisa dibuat untuk obat anti mual muntah pasca operasi. Ya, jadi pada saat operasi biasanya kita ada terapi-terapi yang dapat menyebabkan mual muntah. Beberapa antihistamin, histamin ini seperti prometasin, siklisin, antagonis reseptor dopamin seperti prol, proklorprasin juga memiliki aktivitas antimuskarinik, ya, sehingga dia dapat menyebabkan anti mual muntah. Nah, efek sampingnya di sini, efek sampingnya itu juga individual dan yang berikutnya adalah mengantuk. Sehingga obat-obat anti mual muntah, mabuk perjalanan biasanya memang setelah minum obat-obat tersebut biasanya tidak boleh mengendarai kendaraan sendiri ya karena dia mempunyai efek samping mengantuk. Nah, berikutnya adalah golongan kortikosteroid. Golongan kortikosteroid adalah obat dewa ya. Dia juga bisa mual muntah, bisa juga sebagai anti alergi, bisa juga dia sebagai anti radang dan sebagainya ya. Ini adalah obat dewa ya. Mekanismenya sebagai antiemetik di sini belum diketahui, tetapi kemungkinan berkaitan dengan menghambat prostaglandin. Jadi berarti apa? Kortikosteroid juga efeknya juga menghambat prostaglandin, sehingga jika dia diberikan terus-menerus akan menyebabkan hiperasiditas juga. Ya, contohnya itu adalah dexamethasone, metilprednisolon, dan dia efektif untuk mengatasi efek hematogenik ringan, sedang sampai sedang dari agen kemoterapi. Jadi kalau kita misalnya ada obat-obat kemo dapat menyebabkan mual muntah, bisa dikasih golongan-golongan kortikosteroid. Nah, untuk mengatasi mual muntah di sini, kortikosteroid sering digunakan dalam bentuk kombinasi dengan obat lain. Baik, anti mual muntah. Ada yang ditanyakan apa di sini? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah obat-obat untuk konstipasi. Nah, konstipasi itu biasanya disebabkan karena apa?
Karena apa? Konstipasi. Kalau karena obat tadi, obat-obat apa tadi yang dapat menyebabkan konstipasi? Obat setelah kemoterapi, Bu. Obat-obat yang mengandung garam, Mg, Am, Aluminium, Al. gimana? Aluminium. Terus apa lagi? Obat-obat narkotika. Narkotika juga dapat menyebabkan konstipasi. Atau obat-obat anti diare. Obat-obat anti diare dapat mempunyai efek samping konstipasi. Ini adalah contoh-contoh daripada obat-obat konstipasi. Ya, ada golongan apa ini? Ya, ini di sini. Ya, di konstipasi. Kenapa kok terjadi konstipasi di sini? Ya, karena motilitas daripada usus kita terhambat, ya, akan menyebabkan konstipasi, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada obat-obat konstipasi, ya. Oke, ya, food forming again. Contohnya adalah obat apa ya, bahan alam contohnya, ya. Ada ini apa? Jambu biji, ispagula, metilselulose, ya. Ini adalah obat-obat untuk konstipasi. Stool softener, Docusat liquid parafin, ya, biasanya ini untuk obat-obat itu bentuknya cair, ya. Biasanya untuk orang-orang yang mau operasi, ya. Jadi orang-orang yang mau operasi biasanya kita ada diberikan parafin, gliserin, ya, termasuk ini biasanya memang dikeluarkan kotorannya biar bersih sehingga pasien langsung bisa dioperasi, baik itu operasi biasa atau operasi sesar, ya. Terus berikutnya adalah golongan osmotik purgatif. Ini adalah Mg sulfat, Mg hidroksida, sodium sulfat dan sebagainya. Termasuk juga laktulus dan laktitol. Berikutnya adalah stimulan purgatif, ya. Ada dipenil metan, mungkin bisa kodil, ya. Bisa kodil, ada sodium bikosulfat, ya. Kalau bikasodil, bisa kodil itu obat patennya biasanya namanya apa yang nggak asing lagi? Oh, konstipasi. Dikasih apa biasanya? Nama patennya Dulcolak, ya. Isinya bisa kodil, ya. Ada antraquinon misalnya, sena, ya. Daun jarak itu juga dapat melakukan untuk mengobati daripada konstipasi. Berikutnya adalah Cascara, ya, Cascara sagrada, ya. Golongan 5-HT4 agonis contohnya adalah Rucaloprid dan analog prostaglandin contohnya adalah lubiprostone, ya. Itu adalah contoh-contoh obat anti konstipasi. Pencahar, ya, ada osmotik, ada pelunak feses, ada stimulan, ada book forming, ada prokinetik dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah golongan-golongan daripada anti konstipasi, ya. Itu ada kelas-kelasnya di sini. Ini adalah kelas pencahar atau kelas-kelas relaksatif. Ya, ini adalah contohnya, ya. Misalnya apa? Bisilium seperti tadi contohnya, ya. Osmotic again itu apa contohnya di sini, misalnya
Kemudian non-spesifik stimulan itu contohnya apa ya? Bisa kodil yang sudah disebutkan sebelumnya, sena, kaskara, dan sebagainya. Baik, oke, di sini. Baik, berikutnya adalah osmotik aktif, yaitu salin laksatif. Ya, salin laksatif ini mengandung kation Mg atau anion fosfat. Ya, contohnya magnesium ya, dari obat-obat yang mengandung garam magnesium itu dia dapat menyembuhkan penyakit konstipasi atau dia dapat menimbulkan efek diare ya. Mekanismenya bagaimana, yaitu retensi air pada usus secara osmotik sehingga dia dapat menstimulasi peristaltik sehingga dia dapat meningkatkan produksi mediator inflamasi. Nah, laksatif yang mengandung Mg dia dapat merangsang pengeluaran sitokinin sehingga terjadi akumulasi cairan dan elektrolit intralumen usus sehingga dia dapat menyebabkan motilitas usus meningkat. Ya. Ini ada obat-obat laksatif, yaitu obat-obat yang mengandung garam magnesium. Ya, tetapi memang dia memang harus berhati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal, penyakit jantung, ya, karena dia orang-orang yang elektrolitnya tidak normal dan pasien-pasien dengan terapi diuretik, ya, kan orang-orang sakit jantung itu biasanya memang dikasih laksatif, obat-obat yang merangsang terjadinya BAB, ya. Kenapa? Karena pada orang-orang yang mempunyai penyakit jantung itu tidak boleh mengejar. Maka biasanya memang diberi obat-obat untuk diare yang menyebabkan diare. Nah, golongan ini itu memang dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien-pasien penyakit tersebut tadi ya, baik ginjal, jantung, dan lain-lainnya. Berikutnya osmotik aktif. Jadi preparat ini memang nantinya akan terhidrolisis di kolon menjadi asam lemak rantai pendek sehingga dia dapat merangsang mobilitas kolon dan dia dapat menarik air di dalam lumen secara osmotik. Contoh obatnya adalah laktulus, manitol, sorbitol. Ya, jadi sorbitol dan laktulus efektif untuk mengobati konstipasi yang diakibatkan oleh opioid, vinkristin, ataupun konstipasi pada orang tua dan konstipasi kronik yang tidak tahu penyebabnya apa. Nah, laktulus juga dapat digunakan untuk pasien-pasien yang menderita ensefalopati hepatik karena kemampuannya untuk mengurangi kadar amonia. Nah, apa pasien yang ensefalopati hepatik? Yaitu pasien-pasien yang mempunyai sakit liver. Di mana orang yang mempunyai sakit liver kemampuan untuk mengubah amonia di dalam liver sedikit, akibatnya amonia yang ada di dalam tubuh kita dapat masuk ke dalam otak sehingga dia dapat menyebabkan ensefalopati hepatik, artinya suatu penyakit di saraf yang disebabkan karena penyakit sirosis. Jadi orangnya biasanya kayak nggak sadar, teriak-teriak, marah, sedih. Berarti amonia sudah masuk ke dalam otak. Nah, cara terapi biasanya diberikan laktulus. Bagaimana kok bisa diberikan laktulus? Agar amonia yang harusnya masuk dalam otak itu dapat dicegah. Maka dia akan menyebabkan diare.
Dan dia juga, laktulus itu dapat mengubah amonia menjadi amonium NH4, NH3 menjadi NH4, sehingga dia tidak sempat masuk ke dalam otak. Akibatnya dapat mencegah atau dapat memberikan terapi pada pasien ensefalopatia. Dan biasanya memang dosisnya besar, misalnya mungkin ya 30 cc sekali, seperti itu. Ya, jadi untuk orang-orang yang sirosis yang sudah parah ya, yang sudah perutnya sudah besar mungkin seperti itu. Baik, berikutnya adalah polyethylene glycol. Mekanismenya PEG ini rantai panjang ya. Dia memiliki absorpsi yang rendah, tetapi berada di lumen dengan sifat osmotik yang tinggi, dia dapat menarik cairan ke dalam. Itu tadi. Ya, jadi biasanya PEG digunakan untuk orang-orang yang melahirkan ya, atau orang-orang yang operasi, biasanya disemprotkan baru BAB-nya dikeluar. Untuk mencegah transfer ion masuk ke dinding usus ya. Preparat larutan PEG ini juga dicampur dengan elektrolit isotonik ya, biasanya seperti sodium sulfat, sodium bikarbonat, sodium klorida, dan kalium klorida. Nah, biasanya penggunaannya jangka panjang atau berlebihan, ketergantungan dan ketidakseimbangan elektrolit jelas ya, karena dia dapat menyebabkan efek samping diare sehingga akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Berikutnya adalah pelunak feses dan lubrikan ya. Dia merupakan agen-agen yang teremulsi dengan feses. Dia dapat melunakkan feses. Contohnya yaitu tadi ya, dokusat, gliserin, minyak mineral, dan sebagainya. Misalnya adik-adik konstipasi mau minum gliserin atau minyak mineral bisa, nggak apa-apa ya, karena dia nanti dapat terakumulasi dengan feses sehingga feses menjadi lunak dan dia mudah dikeluarkan. Ya. Zat misalnya surfaktan anionik yang dia dapat menurunkan tegangan permukaan feses sehingga lemak dan air dapat bercampur, maka feses bisa melunak dan dia mudah defekasi. Dia juga dapat merangsang sekresi cairan dan elektrolit usus ya, dan mengganggu permeabilitas daripada usus. Berikutnya gliserin, itu lubrikan atau pelumas ya. Dia juga dapat memfasilitasi lewatnya feses yang keras ya. Karena feses yang keras dapat menyebabkan luka ya pada saluran itu ya, sehingga jadinya berdarah ya. Biasanya BAB-nya jadi berdarah. Yang berikutnya adalah minyak mineral. Minyak mineral ini adalah campuran hidrokarbon alifatik yang disintesa dari petroleum. Minyak ini tidak tercerna dan dia dapat berpenetrasi ke feses dan dia dapat menghambat resorpsi air. Dia juga bekerja sebagai lubrikan. Efek samping minyak mengganggu absorpsi senyawa dalam lemak jelas ya. Jadi obat-obat yang mengandung dalam lemak tidak bisa diabsorpsi. Dia dapat merangsang reaksi benda asing, keluarnya minyak dari sphincter anal, dan sehingga dia mineral oil tidak banyak digunakan. Ya, jarang kok ini digunakan untuk obat-obat anti konstipasi. Stimulan atau iritan ya. Dia mempunyai mekanisme aktivasi jalur CAMP, prostaglandin, dan NOCGMP produksi PAF ya, platelet activating factor. Dan dia dapat menghambat kanal NAK ATPase sehingga dia dapat meningkatkan mobilitas. Ya. Contoh obatnya adalah bisakodil, antraquinon, dan castor oil. Nah, bisakodil itu contohnya yang tadi itu adalah dupolak, dia dapat bekerja langsung pada selaput saraf. Nah, kadang-kadang ini bisa menyebabkan mules ya. Biasanya bisakodil ini setelah diminum baru kita mules dulu, baru kita bisa defekasi.
Oke. Book forming again. Mekanisme bekerjanya adalah dia sebagai polimer polisakarida yang tidak dicerna di saluran cerna bagian atas. Dia dapat membentuk massa terhidrasi di lumen usus besar sehingga dia dapat merangsang peristaltik dan dia dapat meningkatkan konsistensi dari gas. Ya itu tadi seperti bahan alam ya. Ada metilselulus, ada ekstrak tanaman, ada sterculia, agar, bran, dan spagula. Bisa juga lidah buaya ya. Dia dapat menyebabkan sebagai anti konstipasi. Malah kalau lidah buaya juga dapat menyebabkan dapat menyembuhkan ini apa namanya? Karena biasanya orang-orang yang tidak defekasi dapat menyebabkan sakit apa bisa? Ambeien ya, ambeien. Sehingga biasanya ambeien yang parah pun kadang-kadang kalau kita rutin meminum lidah buaya mungkin ya dia dapat sembuh dengan sendiri. Ya karena defekasinya lancar terus, akibatnya dia tidak mengejan dan feses kita lunak sehingga dia dapat memperlancar kondisi defekasinya sehingga dia dapat menyembuhkan daripada ambeien. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Anti konstipasi. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke obat-obat untuk anti diare. Diare bisa disebabkan apa saja? Karena makanan, ya bisa makanan pedas, atau yang terutama adalah obat-obat anti konstipasi. Bisa juga karena stres bisa menyebabkan diare. Apa saja obat-obat anti diare? Ini adalah anti motilitas dan spasmolitik. Ada adsorben dan ada modifikasi cairan dan elektrol. Anti motilitas dan spasmolitik. Anti diare termasuk opioid ya. Opioid termasuk anti diare ya. Kebalikan ya tadi penyebab dari konstipasi adalah obat-obat opioid ya. Contohnya adalah di sini loperamid. Ya, loperamid bisa dari baca sendiri. Mungkin loperamid ini memang lebih poten dari morfin sebenarnya. Ya, morfin juga bisa untuk menyembuhkan diare, tetapi dengan efek samping sangat buruk ya, menyebabkan ketergantungan ya. Sedangkan loperamid tidak ya, meningkatkan waktu transit usus, meningkatkan tonus sphincter anal dan antisekresi toksin. Ya. Difenoksilat atau difenoksin merupakan metabolit aktif. Dia tidak memiliki efek pada CNS, tapi kalau loperamid ya. Kalau yang opioid kan mempunyai efek samping terhadap CNS sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Terus kemudian contoh yang lain adalah rasecadotril. Ini merupakan prodrug daripada tiorpan ya. Jadi dia setelah diminum baru dia akan terurai dan menjadi metabolitnya dia terikat dengan sitokrom yang di dalam kita, baru dia akan timbul efek farmakologis ya. Dia dapat menghambat NK-valinase. Dengan mencegah pemecahan dari NK-valin, obat ini dapat mengurangi sekresi usus yang berlebihan yang terlihat selama periode diare. Makanya hati-hati ya, efek samping daripada obat-obat diare itu adalah konstipasi. Dan itu mungkin memang akibatnya memang fatal jika diarenya itu disebabkan oleh bakteri. Ya, nanti dijelaskan. Efek samping ini adalah sembelit, ya, kram perut, ya,
memang obat ini adalah dikram dulu baru dia bisa. Kantuk dan pusing, kehilangan mobilitas usus secara total. Dan obat ini dapat menyebabkan megakolon toksik. Obat ini tidak boleh digunakan pada anak kecil atau pasien dengan kolitis berat. Yang berikutnya antimotilitas dan spasmolitik, yaitu anti-muskarini. Muskarinik reseptor ya di sini. Jadi tadi obat-obat saluran cerna itu biasanya banyak ya di golongan anti-muskarini. Contohnya yang tadi itu ya atropin, hiusin, propantelin dan disikloferin dan sebagainya. Dan dia mempunyai efek samping macam-macam ya, dan itu pun juga individual. Ada juga mebeferin. Absorben atau buprenorphine. Absorpsi ini digunakan dalam pengobatan gejala beberapa jenis diare. Ya, mekanismenya dia dapat mengikat toksin atau mikroorganisme atau dia dapat melapisi mukosa usus. Memang dia kurang efektif dibanding dengan antimotalitas yang lain. Contohnya kaolin, pektin dan sebagainya. Interaksi obatnya dia dapat mengganggu absorpsi obat. Jadi obat-obat yang mekanismenya sebagai absorben biasanya dia tidak boleh diberikan dengan obat lain karena obat lain juga ikut terabsorpsi. Ya, sehingga akibatnya obat lain itu juga tidak efektif. Berikutnya adalah bismut subsalisilat ya. Efeknya juga bismut salisilat itu sebagai anti apa tadi? Anti hiperasiditas, sebagai antibakteri, dia juga dapat menurunkan sekresi cairan di usus, sehingga dia juga dapat menyebabkan diare, karena dia fungsinya selain untuk menurunkan sekresi cairan, dia juga sebagai antibakteri, dia juga sebagai antiinflamasi, dan dia juga dapat melindungi permukaan mukosa yang teriritasi. Mekanisme kerjanya secara presisi memang belum diketahui, tetapi efek daripada bismut subsalisilat itu memang sangat baik. Oke. Maka dari itu jika ada pasien-pasien yang mungkin dia diare, mungkin awalnya memang tidak diberikan obat-obat yang clopramid karena dia dapat menyebabkan konstipasi, sehingga diare yang disebabkan oleh bakteri, maka bakteri tidak akan bisa dikeluarkan. Akibatnya dia akan memperparah kondisi, bakterinya bertambah, Pak. Efeknya kan tidak ada terapi antibiotik, dia akan berkembang biak dengan banyak dan kemudian dia dapat memperparah kondisi diarenya. Maka yang pertama dilakukan untuk diare itu adalah yang pertama untuk mengganti cairan yang keluar jika dia masih di rumah. Kalau udah parah dia dikasih adsorben dulu, mungkin apa diatap dan sebagainya. Nah, diatap fungsinya adsorben itu adalah kan menyerap toksin. Jika diare yang diakibatkan oleh seseorang itu adalah karena toksin, bisa disebabkan bisa diterapi dengan golongan norit mungkin, diatap dan sebagainya. Baru jika tidak bisa dan diarenya parah bisa dibawa ke rumah sakit. Nanti bisa diterapi di sana. Penyebabnya apa? Dicari dulu baru diberikan terapi. Oke, ada yang ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ke obat-obat di saluran nafas.
Sudah kelihatan ya, Dek? Sudah. Sudah, Ibu. Sebentar. Kok ini Kak Isa caranya? Caranya. Gini kan? Sudah. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan ke obat-obat penyakit paru ya, saluran nafas. Obat-obat yang digunakan pada penyakit asma dan POK saja ya, kita tidak membahas penyakit TB. Oke. Ini saraf-saraf yang ada anatomi saluran nafas ya, ada jalur salap, ada jalur kontrol hormonal ya, kemudian ada efek fisik dan kimia secara langsung dan mekanisme seluler lokal ya. Di sini jalur neural atau jalur saraf itu ada susunan saraf pusat simpatik dan ada susunan saraf parasimpatik. Susunan saraf simpatik itu kontrol langsung oleh saraf simpatik itu memang relatif lemah. Sedangkan saraf parasimpatik dari vagus dia dapat berpenetrasi ke parenkim paru. Nah, saraf-saraf tersebut akan mensekresi asetilkolin dan jika diaktifkan akan menyebabkan konstriksi lemah sampai sedang. Nah, jalur humoral. Jalur humoral ini adalah otot polos bronkial. Nah, dia memiliki cukup banyak reseptor B2 adrenergik yang sangat sensitif terhadap adrenalin yang bersirkulasi sehingga dia dapat menyebabkan bronkodilatasi. Nah, efek fisik dan kimia yaitu kenapa kok terjadi bronkokonstriksi. Nah, biasanya karena adanya tindakan laringoskopi atau adanya benda asing di trakea atau bronki atau karena adanya inhalasi partikel aerosol air atau udara dingin. Ya, biasanya ini bisa PPOK, bisa asma. Ya, penyebabnya itu adalah ini ya. Jadi di PPOK nanti penyebabnya itu adalah ya ini tadi inhalasi partikel. Misalnya PPOK disebabkan karena asap rokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Bisa juga jika seseorang itu bekerja di pabrik-pabrik asbes mungkin atau pabrik-pabrik perusahaan yang dia ada partikel-partikel yang dia masuk ke dalam bronkus kita atau trakea kita sehingga dapat menyebabkan PPOK. Nah, untuk stimulasi kimia ada cairan dengan pH rendah misalnya cairan sampai misalnya asam lambung ada kita bekerja di gas-gas seperti sulfur dioksida, amonia, ozon dan juga nitrogen dioksida. Nah, mekanisme seluler lokal itu misalnya sel inflamasi pada paru-paru. Ada mast cell, ada eosinofil, ada neutrofil, ada makrofag dan limfosit. Dan peran sel ini pada infeksi dan inflamasi paru. Nah, jadi pada prinsipnya ya asma dan PPOK itu sama-sama terjadi bronkokonstriksi sehingga terjadi inflamasi. Sehingga asma dan PPOK memang biasanya terapinya hampir sama yaitu terapi-terapi antiinflamasi dan bronkodilatasi. Nah, asma-asma ini biasanya disebabkan mungkin karena hawa dingin, karena genetik biasanya penyebab dari asma. Ya, sedangkan PPOK disebabkan karena itu tadi hal-hal mungkin ada partikel inhalasi yang masuk ke dalam saluran nafas kita. Nah, sehingga apa terapi yang diberikan yaitu bronkodilator. Nah, bronkodilator ini dia dapat merelaksasi otot polos jalan nafas yang mengalami konstriksi dan dia segera memulihkan obstruksi jalan nafas. Nah, obat ini
dapat mencegah terjadinya bronkokonstriksi. Ya. Ada beberapa golongan daripada bronkodilator. Agonis beta adrenergic, ya. Kemudian ada golongan metilsantin, ya, seperti golongan kafein, tiofilin dan sebagainya, dan ada juga obat-obat antikolinergik. Oke. Mekanisme daripada obat-obat agonis beta 2 ini itu adalah menstimulasi enzim adenyl siklase dan dia dapat meningkatkan CAMP dan aktivasi dari PKA. Sehingga PKA yang terfosforilasi ini akan mengaktifkan berbagai substrat yang akan mengakibatkan respon bronkodilator yang kuat. Oke, ini adalah contoh-contoh daripada agonis beta 2. Ya, contohnya ini ada tabel. Ini terjadi perbedaan di sini berdasarkan onsetnya. Ya, kita mau butuh yang mana? Mau onset cepat, mau durasi yang lambat, atau selektivitas dari reseptor, atau afinitas terhadap reseptor beta 2, atau potensinya. Mana yang akan kita pilih? Ya, jadi ini adalah golongan-golongan beta 2 agonis. Ya. Di sini onsetnya semuanya cepat karena pasien-pasien yang tiba-tiba sesak, ya, pasien yang tiba-tiba sesak memang butuh terapi yang cepat, ya. Semua di sini mempunyai onset yang cepat kecuali salmeterol, sehingga biasanya ini bentuknya inhalasi, sehingga biasanya obat-obat yang onset biasanya terapi yang mendadak, ya. Jika sesak secara mendadak bisa dikasih obat-obat yang mempunyai onset yang cepat. Nah, salmeterol kenapa kok dipakai? Kenapa kok onsetnya lambat? Nah, biasanya ini untuk dosis-dosis pemeliharaan, ya. Misalnya kalau onset biasanya kan dia cepat selesai, terapinya cepat, jadi obat itu mudah terekspresi. Nah, maka ditambahkan nantinya dengan dosis-dosis pemeliharaan atau maintenance, ya. Itu biasanya dipakai salmeterol. Efek daripada beta 2 agonis yaitu muscle tremor, takikardi, anemia dan sebagainya, bisa adik-adik baca sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah antikolinergik. Nah, antikolinergik ini contoh obatnya adalah ipratropium, ya, dia sebagai short acting muscarinic antagonis, dan tiotropium dia sebagai obat long acting muscarinic antagonis. Nah, antikolinergik ini adalah antagonis kompetitif pada reseptor asetilkolin muskarinik. Jadi kalau terjadi peningkatan daripada asetilkolin, dia dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Maka diberikanlah antagonis kompetitifnya, yaitu golongan-golongan sama atau lama. Nah, dari 4 subtipe reseptor ini, muskarinik, yang diekspresikan di paru-paru, contohnya M1, M2, M3, dan M4. Dan reseptor M3 adalah yang paling penting dalam memediasi konstruksi otot polos dan sekresi kelenjar lendir di saluran nafas. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah M3, ya. Nah, kayak tadi misalnya selektif, non-selektif. Non-selektif artinya dia hanya dia bisa mengantagonis M1 dan M3. Tetapi kalau selektif biasanya hanya satu reseptor saja yang.
Nah, efek samping ya bisa adik-adik baca sendiri, ya ditoleransi dengan baik, efek sistemik setelah ini dan sebagainya ya, tergantung daripada kondisi daripada masing-masing pasien. Nah, contoh daripada soft acting itu adalah epatropium dan yang trin adalah tiotropium. Metilsantin ada beberapa contoh obat yaitu teofilin, aminofilin ya untuk garamnya. Mekanismenya yaitu dapat menghambat fosfodiesterase sehingga menghambat ini ya, sehingga ini tidak terjadi AFP. Nah, yang dimana dia dapat mengeluarkan pengeluaran interleukinin 10 ya. Nah, dia juga dapat menekan transkripsi gen yang mengkode sitokin proinflamasi. Jadi kan pada kondisi bronkokonstriksi kan terjadi inflamasi. Nah, obat-obat ini dapat menghambat daripada agen-agen agen-agen inflamasi. Contohnya tadi adalah interleukin dan sebagainya. Oke. Ya, contohnya itu adalah teofilin, di mana pada kondisi fase konstriksi akan mengeluarkan penurunan. Masih kelihatan ya, Dik? Halo? Tidak, Ibu. Masih, oke. Ya, jadi terjadi penurunan sel-sel yang inflamatori, yaitu misalnya sel meningkatkan apoptosis dan sebagainya. Sitokin itu akan menurun yang diakibatkan oleh dilatasi. Contoh-contoh metilsantin itu adalah macam-macam ini dengan efek sampingnya ya. Tetapi metilsantin ini memiliki indeks terapi sempit ya, sehingga dengan kadar yang lebih tinggi akan menyebabkan toksik ya. Dan dengan rendah ya, lebih rendah dia tidak admis lipogenase. Dia juga ada golongan monoklonal antibody, IgE antibody ya. Ini sebagai antiinflamasi. Jadi obat-obat untuk asma dan PPOK selain bronkodilatasi, dia juga untuk antiinflamasi dengan contoh-contoh sebagai berikut ya. Oke. Mungkin bisa adik-adik baca sendiri ya karena waktunya sudah cukup. Nanti mungkin istirahat sebentar ya, baru nanti mungkin diskusi praktikum farmakologi ya. Jadi adalah efek samping daripada kortikosteroid yang adik-adik tahu sendiri, monfis, osteoporosis dan lain sebagainya. Sehingga obat-obat ini memang penggunaannya dibatasi dan dia seandainya juga sudah diberikan dengan cukup lama, maka pemberiannya tidak boleh mendadak, harus di tapering ya, pelan-pelan ya, misalnya sehari sekali menjadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali dan baru boleh diberhentikan. Begitu juga kalau kromon enggak ya. Jadi obat-obat ini memang juga mencegah mediator-mediator inflamasi ya. Kromon, ada juga leukotrin ya, dan juga anti-IgE antibody ya. Untuk selanjutnya monggo bisa dibaca sendiri. Mungkin nanti masalah materi nanti akan saya share ke Jessica ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Barangkali ada yang ditanyakan, satu, dua, yang tanya boleh. Monggo dipersilakan. Untuk Jessica, untuk yang diskusinya sama siapa aja sekarang, Jessica? Baik, Bu. Untuk diskusi nanti B5 dengan B6 bersama Bu Tuti. Menggunakan Zoom ini atau Yang bagaimana? yang Oh, pakai Zoom ini diteruskan aja nggak apa-apa, tapi monggo kalau mau sholat dan istirahat. Nanti pada jam 3 ya, cukup. Ya, nggak apa-apa, nanti saya tunggu. Monggo bisa kembali ke Zoom ini. Terus kemudian untuk yang Prof. Ani juga sudah dikasih linknya sama Prof. Ani. Kalau nggak salah, kelompok 34. Untuk Prof. Ani menggunakan Zoom di Hebat. Oh, di Zoom. Lah kalau yang satunya, kelompok 1, 2 sama siapa deh? Terus kelompok yang 1 dan 2 tadi saya menghubungi Pak Krismawan offline di MPL 7. Iya. Oh, Pak Krismawan sekarang bisa untuk diskusi. Sepertinya bisa Ibu, karena tadi saya sudah menghubungi Sepertinya beliau bisa. juga. Oke, saya sudah menghubungi Oh, beliau. alhamdulillah. Oke, ya nggak apa-apa. Bilang kalau Bu Tuti Zoom aja ya, karena batuk gitu aja ya. Oke, monggo adik-adik bisa sholat, istirahat, nanti jam 3 lebih 5 gitu, atau lebih 10 kembali lagi ke Zoom ini ya. nggih, Bu. Oke, barangkali kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.